Setiap nikmat yang ternyata nikmat itu menjadikan kita jauh dari Allah. Dikasih kekayaan, tokonya laris, ternyata dengan larisnya toko mali gak isot budal nang masjid. Maka pada hakikatnya itu bukan nikmat tapi azab. Dan sebaliknya, wa kullu niqmatin atau wa kullu baliyatin, sama, tuqarribuka ilallahi fahiya ni'mah. Ujian apapun, kesulitan apapun, kerepotan apapun yang menimpa kita, kesulitan, ternyata dengan kesulitan itu kita semakin dekat kepada Allah. Dibikin tokonya bangkrut oleh Allah, tapi setelah tokonya bangkrut aktif sholat 5 waktu di masjid, itu bukan azab, itu nikmat. Dibikin dulu cantik tapi kemenyek. Ibu-ibu ngerti cantik kemenyek? Cantik kemenyek itu apa? Kemayu. Akhirnya beli skincare, ternyata skincarenya palsu, hilang kecantikannya, keluar bercak-bercak hitam di wajahnya. Akhirnya setelah itu dia pakai cadar loh, padahal sebelumnya gak jilbaban. Justru setelah mukanya rusak, ternyata dia jadi bercadar. Oh Ustadz, itu ndak ikhlas, urusan buri, yang penting cadaran dhisik. Kan begitu, tinggal nanti niatnya diperbaiki. Nah, maka ujian apapun, musibah apapun, ketika itu menjadikan panjenengan iso nangis ketika berdoa, itu nikmat, Pak. Nun sewu nggih, ditinggal anak meninggal, sedih apa ndak? Sedih. Tapi setelah anaknya meninggal, maling ngalem kepada Gusti Allah, tiap malam nangis, mau mengeluh kepada manusia malu. Dia hanya menceritakan keluh kesahnya kepada siapa? Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika Yusuf udah pergi jauh hilang, kemudian Benyamin lagi tidak dibawa pulang sama saudaranya. Apa kata Yakub alaihi salam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesulitanku, aku hanya menceritakan kesedihanku kepada siapa? Allah. Nah, maka ketika panjenengan terkena musibah, na'udzubillah, mudah-mudahan semua sama Allah dikasih keselamatan, amin. Kecelakaan, tapi setelah kecelakaan jadi orang baik, maka itu intinya bukan musibah, hakikatnya dia adalah apa? Anugerah. Nah, sekarang panjenengan lihat aja, panjenengan dapat nikmat enggak sekarang? Nikmatnya bikin panjenengan dekat kepada Allah atau semakin jauh? Alhamdulillah. Panjenengan sempat enggak kena musibah? Sempat. Apakah dengan musibah itu panjenengan sholatnya semakin khusyuk? Kalau semakin khusyuk dengan musibah itu sholat panjenengan, maka itu bukan musibah tapi apa? Nikmat. Paham nggih? Nah, maka jangan tertipu dengan nikmat yang kelihatan kasat mata. Enten tiang niku uripe mentereng, rumahnya pager itu 5 meter, 5 meter. Rumahnya tingginya cuma 3 meter. Dukunan pager itu Bang Omai. Sudah, mobilnya mewah, istrinya kok cantik 4, cantik masih itu ya percuma. Istrinya cantik jelita, anak-anaknya seger waras sehat walafiat, tapi ternyata apa? Hatinya kemurungsung. Apa Pak bahasa Indonesianya kemurungsung itu? Hatinya gundah gulana. Pada hakikatnya dia sedang diazab oleh Allah, dan azab itu ditambahi. Apa tambahannya Pak? Orang ngelihat dia enak padahal dia sengsara. Azab bukan? Azab. Sampai kalau panjenengan mengeluh diguyu mbek koncone, sugih kok, bojone ayu, mobilnya lo mobil mewah, kok sik ngersolo. Nah, itu tambahan azab. Maka hati-hati. Bismillah, mulai malam ini jangan ngelihat nikmatnya atau musibahnya. Yang dilihat apa? Hasilnya. Ketika panjenengan semakin dekat kepada Allah, disyukuri. Tapi kalau dengan semua itu panjenengan jauh dari Allah, maka harus segera hati-hati. Ibu-ibu pun paham nggih? Bu, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu yang cantik jelita, paham? Alhamdulillah.
lillah. Berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, Bu, saya minta waktu 5 menit ya. Saya mau sampaikan, ilmu itu kita cari buat apa sih? Panjenengan sekarang dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, Anda duduk di depan televisi, panjenengan duduk di lantai tidak dikasih karpet. Mana takmirnya? Takmir, mana karpetnya ini? Kalau masih muda aman, klepe sih rapet. Yang sepuh-sepuh ini loh, adem didik, trotoan. Oh bocor. Oh, ini kan jam apa? Lampunya mahal ini. Masa sendukurnya sih bocor? Kok ngeletek ram? Sudah. Saya minta waktunya 5 menit. 5 menit. Begini hadirin, panjenengan cari ilmu buat apa sih? Banyak jawabannya, banyak. Dan insya Allah semua jawabannya benar. Mengangkat kebodohan, supaya takut kepada Allah, supaya bisa membelani syariat ketika syariat diganggu oleh orang yang tidak suka, macam-macam. Tapi intinya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk apa, Pak? Ayo ibu-ibu, panjenengan oleh Allah diciptakan untuk apa? Ibadah kan? Sekarang panjenengan bisa ibadah tanpa ilmu? Tidak bisa. Panjenengan wudhu, lu kok sakit wudhu? Saking pundi? Karena cari ilmu. Ngelihat orang yang wudhu, itu cara cari ilmu. Duduk di masjid, lihat pengajiannya Ustadz Anang Wahid, bagaimana fikih wudhu, supaya wudhunya sempurna. Tapi hati-hati, sekarang ada orang yang cari ilmu niatnya beleset. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, amin. Apa itu? Eksistensi. Apa mbah? Poligami? Loh, saya harus berusaha lurus loh, ini diganggu. Oh, saya ngomong eksistensi loh, kok anjok poligami loh. Mbah, yus mau pinten mbah? Kok tasik? Eksistensi, guyon-guyon nggih. Eksistensi itu apa? Supaya dirinya tetap eksis, kelihatan, jamaahnya ada, nampaknya dia dihormati, punya jamaah, punya majelis taklim, punya ilmu, menunjukkan bahwa dia bisa baca kitab. Sehingga kalau ada ustadz pengajian tidak baca kitab, ngaji apa ora maca kitab. Hati-hati, kita cari ilmu ini hadirin, agar penghambaan diri kita kepada Allah menjadi benar. Bagaimana sih jadi hamba Allah yang baik? Bagaimana sih menyikapi musibah yang mendatangkan ridhonya Allah? Bagaimana sih kalau saya kepingin puasa yang baik? Itu orang cari ilmu, supaya nanti ketika panjenengan ketemu Allah di hari kiamat, panjenengan bisa mempertanggungjawabkan wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang anda punya dipakai untuk apa? Oh ya Allah, kebanteran bu, dipakai apa ilmunya? Saya nyerang kelompok sana, saya membela mazhab sana, saya lemahkan pendapat yang sana, saya kuatkan pendapat sebelah sini. Mau apa? Mau apa? Dikatakan oleh para ulama, tulis pakai tinta emas, nggak ada. Mana bukunya? Oh, enggak apa-apa Ustaz, sekarang enggak pakai buku. Bukunya lewat mana? Live streaming YouTube. Nanti sampai rumah tinggal di buka. Kayak duwe kuota. Golek-golekane wifi gratis.
Sudah, tulis pakai tinta emas. Para ulama mengatakan, apa yang mereka ucapkan? Man, barang siapa futihalahu, dibukakan oleh Allah untuknya, babul jadali, pintu perdebatan. Senenganin apa Pak? Debat. Ora bener, kurang pas. Iku mang moco hadise kurang cocok. Iku jeneng kitabe gak cetha lek moco. Iku mau lek ngerti nih, artinya kurang pas. Capek ngurusin orang, hanya untuk mendebat orang lain. Pokok orang harus salah, dia harus benar. Apa yang terjadi? Man futihalahu babul jadali, orang yang oleh Allah dibukakan pintu perdebatan, ngaji untuk menyalah-nyalahkan orang lain, ngaji bukan untuk moco awake dhewe. Apa yang terjadi? Ughliqa alaihi babul amal, Allah tutup dari dia pintu untuk beramal. Hati-hati. Jadi lek senengani debat, biasanya amalnya apa? Kecil, karena waktunya habis untuk apa? Debat. Dan sayangnya maghrur. Maghrur apa Pak? Maghrur itu tertipu. Dia menganggap debat itu amal. Ngawur aja. Saya dibilang tidak beramal. Loh, itu meluruskan pemahaman kelompok fulani, menguatkan pendapat kelompok saya, memunculkan dalil dari pendapat yang dikeluarkan oleh guru saya. Dia kira itu amal, padahal orang yang mendebat dia lewat medsos itu orang yang tidak ngerti baca Quran. Maka hati-hati, kita cari ilmu untuk apa Pak? Supaya ibadahnya sempurna, supaya penghambaan diri kita kepada Allah menjadi baik. Maka pulang ngaji tambah sabar, amin. Pulang ngaji pinter bersyukur, amin. Pulang ngaji semangat sholat tahajud, amin. Pulang ngaji ketemu orang Islam mengucapkan salam. Pulang ngaji ada tetangganya yang sakit dijenguk. Pulang ngaji ada orang lain yang salah kepada dia, lapang dada untuk bisa memaafkan. Dados hati-hati dari ceramah-ceramah zaman sekarang yang isinya itu kebencian. Nate mirengake ceramah itu Pak, isinya apa? Kebencian. Pulang ngaji ndak tambah iman, tambah musuh. Pulang ngaji atine boten ayem, tentrem, adem, atine panas. Kenapa? Ndak oleh ngaji ndek liyane aku. Sampai lek ngaji selain aku kitabe ra cetha. Sampai lek ngaji selain aku Quran hadis gak sahih. Sampai lek ngaji sak liyane aku ibadahi karo Gusti Allah gak ditompo. Lu yo mbok saling mendoakan, mudah-mudahan padha mlebu swargane, amin. Mudah-mudahan sama Allah ibadahnya sama-sama diterima, kan begitu. Nah maka hati-hati Pak, mumpung Al-Hilal ini nampaknya masih good, Masya Allah, masih apa? Good, good apa? Good afternoon, masih baik, Masya Allah. Dai-dai dari berbagai kalangan bisa masuk ke sini, tentu yang lurus ya. Alhamdulillah, disyukuri. Jangan sampai kebobolan kemasukan dai-dai yang isi ceramahnya itu menyudutkan umat Islam yang lain. Faham gak? Sip. Sekarang kita masuk materi. Apa judul pengajiannya Pak? Antara takdir dan pilihan. Saya mau tanya, ibu-ibu jawab gak? Sing saged jawab angsal hadiah umroh. Ayo bismillah. Bismillah, siap-siap. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Apabila mampu. Kalau tidak mampu, yoga. Mampu, ayo daftar sama saya berangkat umroh bareng. Mampu apa? Mbak? Ya, setuju ibu-ibu ya? Setuju? Bapak-bapak setuju? Setuju Pak?
Mudah-mudahan semuanya oleh Allah dimudahkan berangkat haji dan umrah. Amin. Amin ya Allah. Dan panjenengan ketika berdoa itu Pak, yang yakin Allah Maha mengabulkan doa. Yakin. Kita ini doa dalam keadaan ya Allah, kula kepingin umroh, tapi jerone hati, tapi mosok ya iso aku umroh. Ya wes tidak dikasih sama Allah. Kenapa? Rasul bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian pasti diijabah. Begitu Bu ya. Doa yang yakin, ya Allah, insya Allah umrah, mudahkan untuk umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, begini, ibu-ibu tolong dijawab. Jawab nggih. Apakah pilihan panjenengan bisa merubah takdir panjenengan? Ibu-ibu, bapak-bapak pinter-pinter, kelihatan mukanya. Bu, panjenengan kan oleh Allah ketika di perut, di rahimnya ibu panjenengan, Allah kirim malaikat. Malaikat mencatat apa? Nasib, ajal, rezeki, jodoh, betul tidak? Yang itu sudah Allah catatkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Leres mboten? Ya. Dan kemudian di dalam hadis dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa artinya? Pulpen, makhluk pertama yang Allah ciptakan yang namanya qalam, itu kata Allah di dalam hadisnya Nabi Muhammad, rufi'atil aqlam, pulpen untuk nyatet takdir kalian Gusti Allah sampun diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan kertas lembaran takdirnya tintanya sudah kering. Apa artinya? Tidak bisa diganggu gugat. Nah sekarang panjenengan kalau seperti itu saged milih nopo mboten? Jawab Bu. Tak tunggu, tak kasih waktu seperempat jam. Bikin kelompok tidak apa-apa. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti debat antar kelompok ya. Oh debat mana? Ibu-ibu, terus panjenengan saged milih napa mboten? Mboten? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan kebaikan, Allah berikan jalan keburukan. Terus fungsinya apa lek mboten saged milih? Ayo jawab. Tanggung jawab. Ayo. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Allah tunjukkan jalan kepada manusia. Imma syakiran, boleh jadi dia mengikuti jalan yang lurus, wa imma kafura, atau dia menyelisihi jalan yang lurus. Milih apa tidak? Nah, terus fungsinya takdir apa? Bulet habis. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seputar itu kita mau cerita di malam hari ini. Yo Ustaz, cerita napa ngaji? Yo ngaji campur cerita. Insyaallah cerita yang akan kita sampaikan adalah cerita yang berkenaan tentang ilmu. Karena saya dinyek sama orang, Pak. Yo loro hatiku Mas ya Ustaz ini. Dibilang ngaji apa dongeng? Lul. Dongeng dikira saya ini ahli hikayat apa? Nah, tapi ya wis lah. Namanya juga manusia. Begini. Yang pertama, apa sih arti qadha dan qadar? Itu dulu. Cek gak bulet-bulet. Karena rukun iman ada berapa? 6. Yang keenam apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir baik ataupun buruk. Betul enggak? Nah, terus sekarang qadha dan qadar itu apa sih artinya? Qadha, sebagian ulama mengatakan begini, qadha dan qadar kalau disebut salah satunya disebut qadar tok atau takdir, atau disebut qadha tok, maka artinya saling melengkapi, yaitu ketetapan Allah. Apa artinya Pak?
Ketetapan Allah atas siapa? Makhluknya, semuanya, yo malaikat, yo semua Allah tetapkan. Itu ketika disebut satu atau salah satu, maka maknanya apa? Ketetapan. Ketika disebutkan keduanya, qadha dan qadar, maka qadha itu ketetapan yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qadar atau takdir, ketetapan Allah yang sudah kejadian. Maka kalau ada orang tidak lulus, jawabannya apa? Alah le, gak usah sedih, wis takdire. Gini apa buatan? Ada orang istrinya 4, alah tidak apa-apa, memang takdir dari Allah. Istri boleh protes. Loh, Bu, saya ngobrol dengan panjenengan, Bu, nggih. Istri boleh protes. Loh, ibu-ibu mulai ngantuk. Bu, istri boleh protes? Gak masuk blas. Iki diceramah itu sampai serak-serak ini pancet boleh hai Pe. Sudah, gak usah bahas itu dulu. Bahaya. Sudah, maka qadha itu apa? Ketetapan Allah untuk semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qadar apa? Takdir apa? Ketetapan yang telah Allah tulis, yang kejadian, yang sudah terjadi, namanya takdir. Loh entah mbak, zaman SMP tukaran terus lah kok saiki udah dadi jodoh. Apa jawabannya? Alah mbak, wis takdire. Kenapa? Sudah kejadian. Atau arti yang lain, saya senengannya kalau ceramah itu memudahkan, cek orang itu gampang dong gitu loh. Atau apa? Qadha itu ketetapan, keputusan. Fulan bakal rabi mbek fulan, jatah rezeki ini fulan sakmene, umure bakal sakmene, omahe bakal ndek panggul misalkan. Itu qadha. Qadar itu ukuran. Qadar itu apa? Ukuran. Ukuran kekuatannya sekian, ukuran uangnya sekian, ukuran umurnya sekian, ukuran kebahagiaannya sekian, jumlah ketenangannya sekian. Itu namanya apa? Takdir. Nah, maka qadha dan qadar itu intinya, Bu, apa yang Allah putuskan yang akan kejadian mulai kita bahkan sebelum lahir dari rahimnya siapa, punya bapak siapa, ibu kita siapa, sampai nanti kita meninggal dunia, itu namanya qadha dan qadar. Makna selesai ya. Sekarang arti iman kepada qadha dan qadar apa? Panjenengan kan rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Iman kepada takdir, entah itu baik ataupun dianggap buruk. Nah, sekarang artinya mengimani takdir itu apa? Bisa. Yakin apanya? Ayo, tak dedes loh. Yakin apa? Loh, iya yakin takdir, diyakini apanya? Nah, jadi ya bener loh, cuma lagi dedes lah, bingung ngerti ngomong. Jadi meyakini. Nah, begini Pak, iman kepada takdir itu ada 4 cakupan. Ada berapa Pak? 4. Ini mohon maaf ya, pembukaan roto antep titik, nanti mburi santai. Karena saya tidak kepingin di panjenengan saya ajak taklim, tapi kemudian artinya saja panjenengan masih belum paham. Qadha dan qadar, gampangannya apa? Ketetapan Allah, baik yang belum terjadi maupun yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Sekarang arti mengimani takdir apa? Karena ini iman Pak, gak guyon ini. Iman itu akidah Pak. Yang bikin kita itu Islam ya iman kita kan. Nah, sekarang begini, mengimani takdir itu cakupannya ada 4. Nomor 1, si ibu-ibu semulai alah ngantuk era ngomong apa Ustaz.
Sudah. Nomor 1, al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Yang semuanya dari 4 ini berkaitan dengan Allah Ta'ala. Berkaitan dengan siapa? Allah. Nomor 1, ilmu. Apa artinya? Allah tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang belum terjadi. Semuanya Allah tahu, wajib diyakini. Beda dengan orang Syiah, hati-hati loh ya. Syiah sekarang mulai banyak loh. Syiah bahkan ada yang sok-sokan habaib tapi Syiah. Dan saya rodok gelo beberapa waktu terakhir, ormas yang kami ikuti, lah kok katutan ngundang yang Syiah itu, yang katanya Syiah lah kok diundang. Kok kurang-kurangi habaib yang lurus ya Banda. Kok yang tertuduh malah diundang. Begini, orang Syiah itu mengatakan begini Pak, misalkan ada imam Syiah. Imam Syiah itu diyakini oleh pengikutnya mereka ngerti perkara gaib. Coba serius ini Pak, bukan Gus Samsudin, bukan, tenanan ini. Jadi mereka meyakini imamnya orang Syiah itu ngerti perkara yang akan terjadi. Misalkan panjenengan namanya siapa? Ustadz Huda. Enggak apa-apa, sekali-sekali. Saya bilang, niki contoh aja ya, panjenengan tidak usah khawatir. Wah, kok tenanan. Contoh. Ustadz Huda besok meninggal dunia. Orang Syiah yakin mati tenan. Karena yang ngomong siapa? Imamnya. Terus begini, ternyata beliau besok tidak mati. Sehat sampai 10 tahun. Mereka bilang apa? Badak. Bukan badak. Badak itu apa? Ada pengetahuan baru yang baru diganti sama Allah katanya. Sehingga imam mereka dalam tanda kutip kena prank. Ya pokok main prank-prankan ini. Prank. Itu orang Syiah Pak. Jadi ketika dikatakan beliau akan meninggal, ternyata besok tidak meninggal, maka mereka bilang apa? Allah baru tahu ilmu baru, ternyata lebih manfaat tidak meninggal. Kan menghina Allah. Kita kasih contoh yang lain. Ibu-ibu tahu tidak buku ayat surat Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini surat turun, Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Ayo, bedek-bedekan mana? Umroh. Ayo umroh. Surat Al-Lahab turun, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya tidak manfaat, apa yang dia lakukan tidak akan manfaat. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang apinya berkobar-kobar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, termasuk istrinya yang senengane ngangkat kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya Allah kasih tali terbuat dari api. Itu surat turun, Abu Lahab sudah mati atau masih hidup? Sudah mati apa masih hidup? Aduh ya apa? Mati apa hidup? Sebelah sini mati ya. Angges gini aja gampang. Laki-laki, perempuan tidak usah. Perempuan salah terus Bang. Yang ngomong Abu Lahab ketika surat ini turun masih hidup, angkat tangan. Dah mati. Bingung, hidup ya angkat tangan, mati ya angkat tangan. Depan dengan yang mana ini? Enak sih gak angkat tangan belas. Hidup, mati. Nah sudah, masih hidup Pak. Terus muncul pertanyaan, Ustadz, katanya tobat itu senantiasa Allah terima. Siapapun yang mau tobat oleh Allah, tobatnya diterima, dosanya
Kok bisa Allah memutuskan kesempatan tobat untuk Abu Lahab? Seakan-akan Abu Lahab tidak dikasih kesempatan tobat. Allah putuskan Abu Lahab masuk neraka dalam keadaan orangnya masih hidup, padahal kan ada kemungkinan besok dia bakal tobat. Dan ayat itu turun sampai Abu Lahab meninggal, itu waktunya 11 tahun. Ayo, kok seakan-akan Allah menutup kesempatan Abu Lahab untuk tobat? Kenapa? Takdir mana? Semua kalau dijawab takdir tidak usah pengajian, Pak, mulai takdir terus. Ya takdir, tapi kan ya harus ada jawaban ilmiah. Apa jawabannya? Gengsi? Tidak mengakui apa? Jokowi presidennya? Ayo. Ya apa? Mumpung BBM baru 10.000 loh ini. Pertalit kabeh. Begini, Pak. Kembali pada cakupan yang pertama tentang takdir itu ilmu. Allah tahu enggak yang masa lalu? Allah tahu enggak yang sedang terjadi? Allah tahu enggak yang akan terjadi? Justru karena Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah ngerti model Abu Lahab tidak mungkin tobat. Itu menunjukkan Allah tahu. Sekarang tak kasih bukti. Kalau Abu Lahab punya niat untuk mengatakan Quran itu bohong, apa buktinya? Quran bilang saya masuk neraka, buktinya besok saya tobat. Loh, coba. Kalau Abu Lahab mau menjadikan orang itu tidak percaya Quran, jane ya gampang loh. Kari tobat beres. Lawang Allah bilang Abu Lahab di mana? Neraka. Lah kok Abu Lahabnya tobat? Tapi kejadian apa enggak? Enggak kan? Itu menunjukkan bagaimana Allah tahu bahwa Abu Lahab tidak mungkin tobat. Faham? Itu nomor satu. Cakupan rukun iman. Nomor satu, mengimani bahwa setiap yang telah terjadi, sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, Allah tahu atau tidak? Tahu. Itu nomor satu. Cakupan yang kedua, rukun iman. Ibu-ibu tasik mirengaken derek mboten? Hei, saya seneng lah ibu-ibu semangat gini, Bu. Saya semangat sampai jam 11 tidak apa-apa. Mumpung tidak hujan ya. Itu di pagi itu Abu Nana ketar-ketir. Ustaz, Raison, iki lek udan tenan iki. Sepi, kotak 300, lek gak utek bingung. Tak bilang, jangan khawatir, Gusti Allah Maha Kuasa. Tak usah pakai manggil Mbak Rara. Sini pengajian kok tablik akbar manggil Mbak Rara. Setan yang guyu. Sanes kula lho setan ini. Gue dikira, oh setan yang guyu kayak ngono. Sudah. Nomor dua. Tunggu dulu. Apa ayatnya kalau Allah itu tahu segalanya? Ayatnya adalah surat Al-Hajj ayat 70. Surat apa? Al-Hajj ayat 70. Alam ya'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui apapun yang terjadi baik di langit ataupun di bumi? Al-Hajj ayat berapa? 70. Cakupan kedua, Al-Kitabah. Kitabah apa? Nulis. Semua catatan takdir itu di dalam keimanan kita kepada rukun iman yang keenam, itu kita meyakini apa? Semua yang terjadi oleh Allah telah ditulis. Kenapa begitu? Karena kalau cuma ngaku tahu tapi gak tertulis, orang bisa ngomong agoroan. Tapi kalau tertulis kan ada buktinya. Loh, wis tak catet kok 50 tahun yang lalu. Kedaden pora? Kedaden. Contohnya apa? Contohnya apa? Yo, ndak terlalu pas, tapi untuk contoh yo masuk supaya kita ngerti saja. Nggih, semua tercatat. Aslinya tercatat di Lauhil Mahfuz. Kapan dicatatnya? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi oleh Allah diciptakan. Dalilnya begini. Nabi Musa protes sama Nabi Adam. Pernah dengar hadisnya? Jadi ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam, itu Nabi Musa ngomong gini, Dam, gara-gara inti
kita semuanya turun di bumi. Coba dulu panjenengan ndak makan buah khuldi, enak. Kita sekarang di mana? Surga, ndak pakai tablik akbar, bungkusi jajan, ngeringkesi sampah, poso, ngaji, streaming, ndak pakai surga. Kipas-kipas, angin-angin, bidadari datang, mas pijet, yuk pijet do, enak kan? Yang protes siapa? Nabi Musa. Yang diprotes siapa? Nabi Adam. Coba dulu anda tidak makan buah khuldi, kita tidak turun ke dunia. Padahal ayatnya apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang sebelum Adam diciptakan, Allah sudah ngomong sama malaikat. Apa Allah bilang? Aku mau ciptakan di bumi seorang penghuni. Berarti dari awal diciptakan bukan untuk surga tapi untuk bumi. Tapi turun kan perlu sebab. Ya udah ada ujuk-ujuk. Semua perlu sebab. Terus Nabi Adam jawab apa kepada Nabi Musa? Musa, apakah engkau menyalahkan aku atas ketetapan takdir yang Allah tuliskan untukku? Yang Allah apa? Tuliskan untukku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan. Terus kata Nabi Muhammad apa? Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam menang argumentasi lawan Nabi Musa. Berarti apa? Allah catat apa enggak? Catat. Yang Allah catat pasti kejadian apa enggak? Pasti. Contoh yang lebih mudah, dalam Al-Quran dikatakan ada laut, bu, ngertos laut, bu, laut ngertos, konang-konang, nggih, ada laut yang kemudian airnya itu pisah, ada yang tawar, asin apa manis? Asin. Ada yang tawar, ada yang asin. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang Allah berikan batas antara yang asin dan yang tawar tidak bisa saling campur. Jadi kayak surung-surungan gini, tidak bisa campur. Kayak minyak ketemu air. Itu ayat turun ditulis di dalam Al-Quran dalam keadaan lautnya sudah ketemu atau belum? Ketemu belum? Belum. Kemudian apa lagi? Dalam Al-Quran Allah katakan ada sungai di bawah laut. Orang mikir laut kok enek kali nih. Ya apa ceritanya? Diteliti, ketemu pak, ada sungai di bawah laut. Jadi ada palungnya begitu, semacam palung yang itu airnya ngalir berbeda dengan air laut. Subhanallah. Terus lagi dibilang ada api di dalam laut. Zaman belum diarti orang. Dan itu contoh gampang saja. Semuanya tertulis apa enggak? Nah, itu menunjukkan Allah tahu dan Allah tulis. Walaupun contohnya enggak seberapa pas, tapi intinya bukan cuma Allah tahu, tapi Allah apa? Tulis. Yang dengan ditulis itu Allah menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin salah. Yang ketiga, ayatnya apa? Dalam surat Yasin ayat 12 panjenengan apal apa itu? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap segala sesuatu ahsaynahu, kami tuliskan itu. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalam surat Yasin. Yang ketiga, nanti terakhir, apa sikap kita kalau ternyata takdirnya Gusti Allah ndak sama dengan pilihan kita? Rabi milih wong iko lah kok intuke sing iko. Enten sing ngoten niku. Pacarane mbek iko lah kok rabine mbek iko. Sing kerja kono lah kok sing sugih kono. Nggih napa mboten? Ada orang, Pak, ndak pakai ikhtiar dapat. Ada orang lain ikhtiar sampai sikile kesel gak entuk. Ada orang kerja macul soro gak entuk hasil. Ada orang gak sengaja
tulinan lemah, nemu harta karun. Contoh yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, panjenengan tahu Rasulullah itu ketika besok mau berangkat perang, Rasul bilang apa? Bendera perang ini, panji perang, besok subuh saya berikan kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Akhirnya sahabat Nabi malam itu tidak tidur, mereka ndonga mantes no awak supaya besok aku yang ditunjuk, karena keutamaannya besar, dicintai siapa? Allah. Ketika selesai sholat subuh Pak, dibilang apa? Para sahabat Nabi itu ngeten Pak, ngumpulni awai supaya kelihatan oleh kanjeng Nabi. Kalau kelihatan bakal ditunjuk. Ternyata yang dapat siapa? Laki-laki yang hari itu ndak ikut subuhan jamaah. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyiduna Ali ndak ikut subuhan jamaah? Sakit mata. Kata Rasulullah, suruh sini. Dipanggil. Sayyiduna Ali datang dalam keadaan meripatnya sakit, matanya sakit. Sama Rasulullah, buka li. Terus apa? Kalian kanjeng Nabi diidoni, langsung waras. Nah ini panjenengan praktek ya Bu, praktek nggih. Sunnah ngawur. Nah ini tidak boleh nih. Ini apa? Kekhususan yang hanya bisa dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Diludahin sembuh. Setelah matanya Sayyiduna Ali sembuh, apa kata Rasulullah? Ali, ini panji perang kamu yang pegang. Padahal Sayyiduna Ali tidak nyari, tidak ikhtiar, malah tidak ikut sholat subuh jamaah karena sakit. Yang lain malam tidak tidur, ndonga, sujud, ngaji, subuhan paling ngarep, dodone diangkat, malah gak direken. Nah itu loh Pak, takdir. Nah nanti insya Allah. Sekarang yang ketiga, apa cakupan keimanan kepada takdir yang ketiga? Nomor satu, Allah tahu ilmu. Nomor dua, kitabah oleh Gusti Allah sudah dicatat. Nomor tiga, al-iradatu wal masyiah, kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekarang begini, saya sampai di Panggul malam hari ini, kalau Allah tidak menghendaki, sampai tidak saya di sini? Panjenengan nganggur, seger waras, sehat walafiat, tidak ada kesibukan. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, bisa berangkat ngaji? Padahal tidak punya halangan loh. Ibu-ibu, saya biasa nih acara manten keluar kota, yoga haid, dijak mandek sholat, prei. Enten ngoten niku? Alah, ibu-ibu lek arisan, rekreasi keluar kota, manten di luar kota, misalkan dari Panggul, mantennya di Tulungagung, berhenti di Tulungagung kota, wis kadung pacaan, lipstik taruh sini, lipstiknya lo sampai di sini, kemudian blush on ditaruh sini, di pipinya dikasih esidu, kok diwalak-walik. Dengar azan zuhur, mikir jerone ati iki lek wudu luntur kabeh. Temennya bilang, "Mbak, sholat yuk, wis azan anu Dik, pray." Enten ngoten niku, Bu? Bu, enten mboten? Sampun tobat napa dereng? Pray. Lek pray ambekan, soro sampean. Ini hati-hati, padahal tidak ada halangan. Tapi dia tidak mau sholat. Kenapa? Allah tidak menghendaki dia sholat. Kenapa Allah tidak menghendaki dia sholat? Karena dia tidak pantas dapat keutamaannya sholat.
Paham? Nah, maka masyiah semua terjadi atas kehendaknya siapa? Allah. Apa dalilnya? Panjenengan buka surat Al-An'am ayat 125. Surat apa? Al-An'am ayat 125. Pak, mirengaken nggih? Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, apa ayatnya? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah inginkan memberi hidayah kepada orang itu, oleh Allah orang itu hatinya dilebarkan untuk menerima Islam. Siapa yang menghendaki? Siapa yang menghendaki? Allah. Sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا haraja. Dan barang siapa yang Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah, sama Allah hatinya dibikin sempit. Berarti yang menghendaki orang dapat hidayah siapa? Contoh, panjenengan nate mireng ceritone Abu Thalib, sanes Rifki Ja'far Thalib. Abu Thalib pamannya siapa? Nabi Muhammad. Nulungi Nabi Muhammad napa mboten? Nulungi. Bela dakwahnya Nabi Muhammad atau tidak? Bela. Dicintai Nabi Muhammad atau tidak? Dicintai. Dapat hidayah? Ayo, dapat hidayah? Apa Allah firmankan dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi siapa yang memberi hidayah? Allah akan beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, berarti Bu, apa yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi atas kehendaknya siapa? Allah. Itu nomor 3, ilmu, kitabah, iradah dan masyiah, kehendak. Yang terakhir, yang keempat, sebelum kita sampaikan inti dari apa yang mau kita sampaikan. Yang keempat, al-khalqu. Al-khalqu, penciptaan. Saya ngomong begini, omongan saya siapa yang menciptakan? Allah. Saya sholat, gerakan saya yang menciptakan siapa? Allah. Saya hubungan suami istri, Allah takdirkan istri saya hamil. Kehamilan itu yang menciptakan siapa? Allah. Ada orang lain nanam pohon, pohonnya bisa tumbuh, ciptaannya siapa? Allah. Pohonnya bisa keluar buah, buahnya siapa yang menciptakan? Lu kan lucu Pak, lemai podo, situk kecut, situk legi. Ada enggak yang begitu? Ditanam di tanah yang sama, yang satu buahnya lebat, gembel, panenik akeh, yang satu gak panen belas. Enten ciptaannya siapa? Allah. Maka Allah Ta'ala firmankan, takdir yang terlaksana dalam kehidupan kita, takdir itu yang menciptakan siapa? Amalannya, perbuatannya, kesuksesannya, kegagalannya, siapa yang menciptakan? Allah. Berarti Allah itu maha pencipta. Ayatnya panjenengan buka surat Az-Zumar ayat 62. Surat apa Pak? Bu Az-Zumar ayat pinten ibu-ibu yang cantik jelita? 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu, termasuk apa? Yang menciptakan amalan kita. Kita baca Quran, itu amal ciptaannya Allah. Kita berangkat jalan kaki untuk sholat ke masjid, jalan kakinya kita, ciptaannya siapa? Nah, sekarang begini Ustadz, sekarang saya mau tanya Ustadz, terus kalau semua yang terlaksana sekarang merupakan ciptaannya Allah, bahkan panjenengan masuk surga atau masuk neraka itu oleh Allah sudah ditetapkan. Pertanyaannya, terus amal saya untuk apa?
Disebutkan di dalam hadits yang sahih, tidaklah lahir seorang laki-laki atau perempuan kecuali Allah telah menetapkan tempatnya dia bakal surga atau neraka. Dados pun ketinggal Pak, surga dan neraka. Terus kita beramal buat apa lek hasil akhirnya sudah ketahuan? Ayo jawab, pripun? Ada orang dalam hadis yang sahih sepanjang umur melakukan kebaikan, ternyata di akhir umur melakukan keburukan, akhirnya masuk neraka. Ngertos hadisnya nggih? Yang jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Yang lain sak dawane umur mursal. Mursal ngertos? Bedugal, nakal. Di akhir umur masuk Masjid Al-Hilal, krungu adzan, sholat sunnah, nunggu qomat, meninggal, masuk surga. Ada. Padahal jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Loh, terus kalau gitu beramal buat apa? Ini pertanyaannya sahabat Nabi. Pertanyaannya siapa? Para sahabat itu ketika mendengarkan Kanjeng Nabi mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian kecuali apa? Allah telah menetapkan dia bakal masuk surga atau neraka. Terus para sahabat tanya, walimal amal? Terus kalau sudah ditetapkan, terus beramal buat apa? Contoh yang mudah begini Bu. Contoh yang mudah begini, laki-laki sebelum nikah perlu milih apa tidak? Perlu milih apa enggak? Buat apa panjenengan milih kalau jodoh panjenengan sudah ditetapkan? Ayo. Terus fungsinya milih buat apa? Kalau jodoh panjenengan gak mungkin ketuker, gak mungkin genti wong ijol tombok. Ustaz bojoku cerewet, gampang ijol tombok. Hus, ke sepeda motor lawas ijol tombok loh. Terus fungsinya milih tadi buat apa kalau hasil akhir oleh Allah sudah ditentukan? Lah ya, fungsinya ikhtiar buat apa? Tuh, panjenengan jawab Pak, saya juga enggak ngerti nih soalnya. Panjenengan kira saya ngetes gitu. Loh, podo-podo gak ngerti ini kok. Begini Pak. Para sahabat tanya, sama seperti ibu-ibu, lapon didik anak soro-soro lek hasil akhirnya jadi anak durhaka. Lapo saiki rabi kalau ketetapan Allah takdirnya bakal pegatan. Lapo olahraga soro-soro njogo kesehatan kalau hasil akhirnya kena kanker payudara. Ada nggak yang begitu? Gaya hidup sehat, gaya deh. Minumnya air putih ada lemonnya, coy. Dijak ngombe es krim, jangan, nggak sehat. Mangan krengsengan jeruan kambing, jangan, koles. Mati nih malah disi. Mati bukan karena makanan, karena ini gak oleh ngono, gak oleh wedi mbek bojone. Metu dilu ditelepon, "Dendi Mas." Mulai apa? Ternyata meninggalnya bukan karena makanan, karena apa? Maka lihat Pak, duda sama janda banyak mana? Wes ayo bapak-bapak rondo kalian dudo kathah pundi? Iku gara-gara yang laki gampang mati, tertekan mlebu omahe ciut. Saya pernah sembrono aja. Ibu-ibu tak cerita nih Bu, ini makan waktu kira-kira 5 menit ini. Saya pernah di sekolah putra saya itu ada namanya camping qawamah. Jadi camping khusus para ayah. Khusus siapa? Ibu-ibu tidak boleh ikut. Dan dipilihkan tempat Pak, pegunungan, yang di tempat itu tidak boleh ada sinyal handphone. Seneng sing lanang, ajib. Gak ditelepon bojoku, sudah berangkat cek. Ada yang naik mobil, ada yang nempeng temennya. Wes pokok walhasil menjelang maghrib ngelumpuk. HP mati kabeh, tidak ada sinyal. Sudah. Anda tahu Pak, luar biasa. Itu laki-laki.
Salat maghrib, jamak qashar isya karena tempatnya jauh, safar, jamak qashar isya, habis sholat isya langsung makan malam, habis makan malam langsung, bukan pengajian Pak, sharing itu berbagi cerita dan pengalaman. Itu kaum bapak lek guyu, masya Allah lego tenan, wakakakakakak, lagi sebelah sana wakakakak. Saya mikir, ini ya Allah, biasa di omah ngempet yo ngene iki, metu iki langsung kayak bebas gitu loh. Bu, sebenarnya panjenengan ngapain suami di rumah itu, Bu? Besok pagi selesai acara tadi malam yang ketawa sumringah dengan begitu bahagia dan losnya, besok pagi waktu mau sholat subuh mukanya ceria-ceria, mulai balik ciut. Ya Allah, itu suami diapain sih Bu di rumah itu, Bu? Bu, jangan pura-pura enggak tahu. Oh, sana pelakunya kok. Lihat suami-suami ini, yang gemuk sedikit. Mana yang gemuk? Ndak ono blas. Kuru-kuru. Ibu-ibu. Masya Allah, seger-seger. Kenapa kok begitu, Pak? Kenapa kalau sudah nikah itu laki-laki tambah kuru, mimpes, entek mati. Nikah itu pertama nikah gua ganteng, muka ceria, saulan mulai kempes, setahun kempes, 3 tahun kempes, 5 tahun hilang bisa. Ibu-ibu pertama kali nikah langsing betul, masya Allah. Seminggu mundak 2 kilo, 3 bulan mulai hamil. Biasa kalau hamil punya alasan, meteng mas, sing mangan anake gitu kan. Sudah mulai nanti setelah hamil niatnya apa? Yang ke lek wis mari nyusoni bakal diet. Gak sempet mari nyusoni meteng maneh. Suaminya bilang, "Dek, cari diet." Anake lho Mas. Ya ini aja jadinya. Kok jadi cerita itu ya? Ayo lanjut. Nah begini, apa jawabannya Rasulullah? Ya Rasul, kalau hasil akhir sudah ditentukan surga atau, terus kami buat apa beramal? Jawabannya Kanjeng Nabi, 1 mak jelek. Apa Rasulullah sabdakan? I'malu, beramallah kalian. Kenapa ya Rasul kami disuruh beramal? Padahal tempat kami nanti endingnya surga atau neraka wis tidak bisa berubah. Kenapa kami disuruh beramal? Kullun, karena setiap masing-masing dari kita ini, Pak. Ayo hati-hati. Ayo dengerin. Kullun, setiap masing-masing dari kita muyassarun, oleh Allah dimudahkan, dikei dalan untuk apa? Lima khuliqalah, untuk apa dia diciptakan. Maksudnya begini, kalau Anda diciptakan untuk surga, maka melakukan amal penghuni surga panjenengan oleh Allah dimudahkan, diketemukan dengan teman yang baik, didekatkan dengan pengajian, rumahnya dekat dengan masjid, dalam hati dorongan untuk ibadah itu terasa kuat. Nah, karena setiap orang Allah mudahkan untuk mencapai hasil akhirnya. Kalau memang panjenengan calon penghuni surga, yo mantes no awak dadek no amalan kita ini amalan yang memang mengarah untuk menuju surga, supaya kita ini ngerti oleh ngono. Kalau saya semangat sholat, insya Allah hasil akhir perjalanan saya adalah surga. Sebaliknya, ada orang yang memang dari awal tercipta untuk neraka. Apa yang terjadi? Maka orang itu akan senantiasa Allah mudahkan untuk apa? Melakukan amal calon penghuni neraka. Mabuk, dijak tobat,
lapo tobat sekaruan melbun rokok. Nah ini model-model memang oleh Allah dimudahkan untuk masuk neraka. Nah ketika Nabi Muhammad mengatakan setiap orang Allah mudahkan, kecepatan tidak sih saya ngomong? Tidak ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ojo khawatir bu, ibu-ibu nggih, insya Allah ibu-ibu ini calon penghuni surga semua, amin. Bapak-bapak juga, amin. Tapi nanti di surga pak, jangan milih bidadari yang lain pak ya, yaitu istrinya saja. Ada bapak-bapak yang tidak mau, di dunia kuno, mosok di surga kuno mana, golek ijol, lu, astagfirullah. Ibu-ibu lo ndak, ibu-ibu setia gitu bu ya. Pokok aku balik mbek sampean masih, masya Allah, full senyum, masih satset. Ada. Sudah. Ketika para sahabat mendengarkan, Pak, wis silahkan beramal kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap orang akan Allah mudahkan untuk menjalani apa yang Allah ciptakan dia untuk itu. Apa jenengan tahu apa yang dilakukan sahabat Nabi? Ndak malah males, tapi malah apa? Semangat, semangat sholat tahajud. Kemarin bangunnya jam 3, sekarang setengah 2. Semangat puasa sunnah. Kemarin puasanya Ayyamul Bid, malam ini kan malam purnama ya, tanggal berapa? 15. Biasanya Ayyamul Bid ganti, sekarang puasa Daud. Biasa sedekahnya 5.000. Karena mendengarkan hadis Nabi, setiap orang Allah mudahkan untuk amalannya, maka jadi 50.000. Kenapa mereka semangat? Karena mereka tahu kalau saya melakukan ibadah terasa ringan, istiqomah, itu cirinya saya Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Mereka wedi maksiat karena mereka ngerti loh, aku maksiat kok gampang yo, duit entuk terus, karaoke dibosi konco, mabuk dikei gratis, main kuduk, apa itu kalau dipanggil namanya apa, keluduk, keluduk, kok yo menangan, ada mana yang biasa menangan, gak tahu kalah mana, uduk yo menangan, selingkuh gak konangan, loh kok enak uripku rek, kipas dia. Yang ini iki penghuni surga paling yo ngawur. Ketika amal buruk untuk Anda dimudahkan, itu cirinya Anda bakal ending finish akhirnya di mana? Neraka. Maka wedyo yang takut, kok dadu gak tahu kalah yo, mabuk kok gak tahu bayar yo, melbu karaoke bayar sak jam entuk 3 jam. Aku pacaran di rondo sebelah omah juga gak tahu konangan. Nah itu hati-hati. Berarti memang oleh Allah jalan panjenengan untuk menuju neraka itu dikasih jalan tol tanpa lampu merah. Kecepatan 140, nyemplungnya cek dan cepet. Saya pernah ketemu baru-baru ini, belum lama. Panjenengan masih ingat zaman dulu di GTV ada pengajian Cak Wak Kajiso. Ingat, saya ketemu di Bangil. Waktu saya pengajian, beliau datang. Wak Kajiso itu loh, Kiai Haji Abdullah Said, yang orangnya lucu itu loh. Saya ketemu di Bangil. Beliau dengerin ceramah saya. Setelah selesai saya dipanggil. Bib, tahan, sini katanya. Sudah. Terus beliau ngomong begini, ceramah ngono iku wis enak dirungokno. Gak usah bid'ahan wis. Ngomong Nabi tidak mencontohkan podo, tapi dirungokno kuping penak. Terus itu engkas. Ojo sok-sokan ngritik pemerintah. Ojo. Golek perkara. Wis pemerintah iki jarno ae cek ndang cepet mlebu nerakane. Lek dieling nongko genti mlebu surga malian jarno ae wis. Wis colno ae, gak usah dikandani cek ndang cepet mlebu. Saya kating guyu, empane ngenyek, gak guyu tapi yang guyokno. Jadi katanya timbang sorot jarno ayo, cek ndang cepet melbu. Ya mudah-mudahan masuk surga ya, amin. Sudah. Nah, maka hadirin sekalian, apa artinya? Artinya ketika kita memilih sesuatu, bu, milih. Aku kepingin rabi Mbak Iko. Ngedip, ngerti ngedip? Ngedip.
ngapling, pokok iko kudu rabi mbek aku. Ternyata panjenengan rabi mbek orang lain. Jangan khawatir, prinsipnya satu. Apa? Kalau rencana panjenengan tidak berjalan, saya ulang ya, perhatikan nggih. Bu, Pak, ngantuk? Kulo sing ngantuk. Begini, prinsipnya satu. Ini panjenengan pegang, insya Allah manfaat sampai mati. Amin. Ketika rencana panjenengan tidak berjalan, yakin berarti yang sedang berjalan rencananya siapa? Pinter. Saya ulang ya, ketika rencana panjenengan tidak berjalan, ketika rencana pilihan Anda tidak berjalan, berarti yang berjalan pilihannya siapa? Allah. Saya mau tanya, pilihan Anda dengan pilihannya Allah mana lebih baik? Jawab yang kompak. Pilihan Anda dengan pilihannya Allah mana lebih baik? Setuju? Yakin? Berarti kalau panjenengan kepingin dadi wong sugih, dadine melarat, ngerso loh. Loh ngene iki Les. Dibaleni. Pilihan panjenengan dan pilihannya Allah mana yang lebih baik? Panjenengan kepingin nikah sama perempuan cantik, lah kok intuke perempuan welek, ngerso loh. Tenane. Nggak boleh protes. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Berarti kalau ngikut, mendingan ngikut orang yang tahu atau manut nurut kepada orang yang nggak tahu. Ini Kediri, Panggul. Ada sopir yang ngerti jalan, Ustadz, kalau ke Panggul lewatnya Kediri, masuk Tulungagung, masuk Trenggalek, nanti lanjut diajari, ngerti dia ngerti. Terus ada orang lain, Mas pernah ke Panggul? Nggak pernah. Tahu arah jalan ke Panggul? Nggak tahu. Kalau saya ajak ke Panggul kira-kira nyasar nggak? Pasti. Ternyata saya pilih yang nggak ngerti. Pinter apa pinter? Pinter apa pinter? Ya, itu on. Ada yang ngerti. Kenapa panjenengan tidak pasrah sama yang ngerti? Berarti ketika pilihan Anda, rencana Anda tidak berjalan, wis tawakal, yakin pilihannya Allah pasti yang terbaik. Saya kasih satu cerita. Cerita nggih? Cerita ini Pak bukan dongeng. Cerita ini kisah nyata sampai kepada kita dengan sanadnya. Dengan apa? Sanad. Ada orang tanya, ngaji orang gawe kitab. Mas, sak derenge ngaji kula sampun maos kitabe. Jamaah terima mateng. Terima napa? Lah lek sekedar maca kitab ning ngarepe jamaah, ya insyaallah lek saged nggih saged. Tapi kan yo gak pantes wong jamaah kok diajak terjemahan kitab. Al imanu, iman niku antuk mina panjenengan ngimani billahi ngarsane Gusti. Lah kesuwen jamaah ini kayak ono matenge beres, aku kudu lapo, selesai. Leres sama mboten? Nah sudah. Saya mau apa tadi? Ceritanya begini. Bu, cerita nggih? Sampai jam pinten niki, Bu? Tisu ya ra enek. Di sini ada swalayan, ada swalayan. Saya tak beli sebentar ya. Masya Allah. Gak wedi kualat tahlila lagi. Malah jamaah untuk tisu Ustaz tiga. Matur suwun Pak nggih. Kayak pantes-pantesan aja. Ada raja punya asisten. Biasa kan? Punya apa? Aspri. Napa aspri niku? Asisten pribadi, tukang ngangkat tas, buka dalan, sudah. Kemanapun raja pergi, asistennya pasti
ikut. Raja rekreasi, asisten ikut rekreasi. Raja rapat, asisten ikut rapat. Raja berburu, asisten ikut berburu. Raja istirahat, asisten juga istirahat. Kentil terus kemana-mana bareng. Ajaibnya satu, ini asisten ditanya apapun kejadian yang terjadi, jawabannya tidak pernah berubah. Jawabannya apa? Al khairatu fi makhtarahullah. Apa yang dipilih Allah pasti baik. Apapun. Untanya hilang, wes pilihane Gusti Allah mesti apik. Raja ngempet iki, unta hilang apik, ngempet. Ketika berburu tidak mendapatkan hewan buruan, asisten ditanya, ini apa ini? Wis talah, pilihane Gusti Allah pasti baik. Sampai suatu ketika raja ini ngoncei buah. Qadarullah, ternyata jarinya raja kepotong dan sampai tugel, putus jarinya, hilang satu ruas di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Asisten ditanya, asisten, ini ada isyarat apa ini? Nah, ibu-ibu kan gitu biasanya ya. Kate metu omah kesandung, ene opo yo? Gawe jilbab kualik. Biasanya apa? Kate untuk rezeki. Karo mlebu masjid kenaan teleke manuk. Allah rezekine iki. Wangi maneh. Kan gitu. Ini raja tanya asisten, ini ada pertanda apa ini? Asistennya bilang apa? Tidak usah khawatir raja. Kenapa? Al khairatu, karena kebaikan itu adalah pilihannya siapa? Allah. Kalau Allah sudah milihkan untuk panjenengan, maka pasti baik. Termasuk istri panjenengan istri panjenengan sekarang pilihannya siapa? Tuh, saya Ustadz yang milih. Iya, mana mungkin Anda bisa milih kalau Allah tidak berkehendak? Berarti intinya pilihannya siapa? Allah. Pasti baik. Karena kalau dapat yang cantik, oh bisa jadi tidak ke masjid panjenengan, keliling toko terus golek make up, ya kan? Memang anu pak, penaan untuk bojo elek, serius, awet elek. Iya, lek bojo ayu gampang luntur, tapi lek elek tas rabi elek, 5 tahun awet elek, 10 tahun ya pancet elek, sampai meninggal dunia istiqomah. Ini susah nyarinya nih, golek model-model istiqomah gini susah. Betul Mas Dwi? Mas Dwi? Itu ya, ini perjuangan sesama elek ya gini. Sudah, raja marah pak. Ya apa? Jari putus, kamu bilang terbaik. Ngamuk raja. Akhirnya asistennya dipenjara. Asistennya apa? Dipenjara. Kata raja, asisten tidak tahu diri, bayaran gede, jawabannya mek siji. Setiap yang Allah pilih pasti lelek mek ngono tok, gak usah njogo asisten, wis ngerti. Masuk penjara. Sudah. Setelah beberapa waktu asisten di penjara, raja berburu. Saking semangatnya berburu pak, raja tidak terasa, ternyata dia sudah lewat dari batas kekuasaannya, masuk ke kekuasaan orang lain. Ditangkap raja tadi, jeret. Pas di kampung itu ada yang namanya festival persembahan untuk dewa yang disembah di kampung tersebut. Katanya yang nangkep apa? Wih, cocok, ganteng, putih, gagah, masuk. Ini bakal tumbal untuk berhala kita, bakal dibakar pak. Jadi apa? Tumbal. Rojo keweden. Ya Allah, kata dia. Oh wes, sudah, kayu disiapkan, masyarakat sudah ngumpul, ya kan? Ritual mau dimulai, raja sudah diganti pakaiannya dengan pakaian untuk tumbal. Kata kepala sukunya apa? Hup, tunggu dulu, dicek.
persembahan untuk dewa tidak boleh cacat. Tidak boleh apa? Cacat. Cek rambut ganteng gak tumon, turun irung mancung ganteng, maka pesek-pesek ya bersyukur, gak gampang digawe tumbal. Sudah turun dada bagus, lengan bagus, pundak keren, turun tangan cek, tangan kanan lolos, tangan kiri cut, drijine potel, waduh, jarinya hilang satu. Kata kepala suku apa? Siapa tadi yang nangkep? Bodoh. Lawang barang cacat kok dibuat persembahan. Apa kata kepala sukunya? Wes, kembalikan dia, pulangin. Tidak pantas jadi tumbal. Raja kepikiran omongannya asisten. Wih, kebaikan itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Sudah pulang dari kampungnya orang sampai istana, yang dipikir cuma asisten. Dosa saya ini menjarakan asisten yang ternyata omongannya dia apa? Benar. Dikeluarkan asisten dari penjara, rangkulan sama raja. Terus raja ngomong, asisten, saya ngerti ternyata omongan panjenengan ini bener. Diceritani pak, ini tadi jari saya coba ndak tugel, mati saya. Ternyata Allah takdirkan tugel. Nah, tugel itu bahasa Inggrisnya apa? Cutter ya? Apa? Potel, putus. Ternyata saya ndak jadi tumbal. Seneng raja. Terus raja tanya, asisten gini, yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah. Saya mau tanya, saya jarinya putus, saya ngerti baik. Lah kamu tak penjara kan juga itu pilihannya Allah. Baiknya apa? Wes. Lah sampean iki tak penjara apike apa? Lah kan panjenengan ngomong terus yang terbaik pilihannya siapa? Lah kamu tak penjara apike apa? Asisten bilang gini, yo itu raja, berhari-hari berbulan-bulan saya mikir ndak ketemu jawabannya, baru hari ini saya ketemu jawabannya. Loh apa itu? Gini raja, panjenengan makan saya ikut makan, panjenengan tidur saya juga tidur, panjenengan rekreasi saya rekreasi, panjenengan berburu saya berburu, panjenengan ditangkep saya ditangkep, panjenengan ndak jadi tumbal, kira-kira tumbalnya genti sopo? Rojo mikir, kamu lah yoiku, karena saya di penjara, sampean aman saya juga. Nah, matur suwun raja sudah menjara saya. Loh ini loh pak, wong di penjara matur, karena kalau nggak di penjara, nah bapak-bapak juga begitu, dapat istri elek tadi, matur suwun kepada Gusti Allah, alhamdulillah ya Allah, bojoku elek, coba gak sombong aku. Bisa jadi ndak? Bojone ayu pamer sombong, ben bengi bowoh terus, gane wong mantu ya bowoh. Kenapa? Pengen pamer. Nah maka ibu-ibu juga begitu bu, dapat suami melarat, alhamdulillah. Coba suami anda kaya, bendino arisan, bendino apa? Nah maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah pak, antara takdir dan pilihan. Disitulah kita mengerti ada syariat sholat yang namanya sholat apa? Minta pilihannya Allah, sholat apa? Istikharah. Supaya apa? Yang kita pilih betul-betul pilihan Allah yang terbaik. Sampun paham nggih? Cocok? Alhamdulillah. Mboten ngantuk? Saya capek. Sudah hadirin, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun anda berada, semoga apa yang kita sampaikan ini mendatangkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga
apa yang kita sampaikan ini menambah keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pengajian yang kita dengarkan semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan semua yang kita minta oleh Allah diijabah. Amin. Dan semua yang kita cita-citakan oleh Allah dimudahkan. Dan semua yang menjadi harapan-harapan baik kita oleh Allah diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin الكفر والكافرين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada guyon, candaan yang terkesan berlebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sikap yang kurang menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.